Serangan masih berlangsung, internet di Iran mulai terbuka, sementara negosiasi dan isu Hormuz masih panas. Lalu bagaimana sih membaca konflik Iran saat ini? Bang Celi, ini udah berapa kali gencatan senjata nih, perpanjang. Cuman terakhir kan MOU-nya katanya sudah disetujui, ya, tinggal dokumen tunggu perjanjian MOU itu Memorandum of Understanding. Betul, dan tinggal tunggu persetujuan Donald Trump. Ya, ini Besen kan semalam wawancara tuh di Fox News dan Al Jazeera juga konfirmasi. Nah, memang masih kita tunggu perkembangan terakhir ya dari Trump bagaimana. Tapi ini kan membuktikan sebuah adagium ya yang universal. Bahwa it's easier to start a war than to end a war. Bener juga. Jadi kalau toh mau dihentikan, yang mau berhenti dua pihak pun perangnya masih ngikutin dengan alasan masing-masing. Ya, dengan alasan masing-masing. Ya mudah-mudahan bisa terjadi. Sudah berapa lama ini Mel? Udah lebih panjang gencatan senjata ketimbang perangnya ya. Betul. Perangnya kan satu setengah bulan. Ya. Gencatan senjata ini sudah hampir 2 bulan ya. Sudah hampir 2 bulan ya. Jadi, nah yang informasi yang kita dapatkan ini penting untuk kita analisis, tapi faktanya dulu yang sejauh yang memungkinkan ya dari berbagai sumber, karena mediatornya kan pihak Pakistan. Ghalibaf kemarin kan beberapa hari lalu ke Qatar, ke Doha, ya nginep 2 hari. Tentu saja ada pembicaraan yang lebih jauh, dan Trump kan telepon dengan beberapa negara Teluk, sahabat-sahabat Amerika di Teluk kan, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab. Ya seperti itu. Nah dari mereka ini kan muncul beberapa info tentang dasar-dasar kesepakatan dalam MOU ya kalau diterima oleh Trump. Jadi ada 2 isu kembali lagi kan selalu bolak-balik ini antara nuklir, pengayaan nuklir uranium Iran, kemudian Selat Hormuz. Di Selat Hormuz ini ada pasukan nyamuk yang selalu bisa mengganggu dari Iran, kapal-kapal kecil, speedboat atau drone-drone murah. Dan pada pihak lain, Amerika melakukan blokade, ya total, sehingga bukan hanya Iran yang bisa mengganggu, tapi Amerika menghentikan sama sekali proses perdagangan Iran dengan luar negeri lewat laut, lewat Selat Hormuz, sehingga krisis ekonomi Iran semakin menjepit. Sebelum perang aja sudah krisis ekonomi, dengan tambahan perang dan blokade ekonomi, maka lebih terjepit lagi, dan mainannya adalah mainan yang benar-benar kritikal karena masalah ekonomi rakyat, ya kan. Dan berita menarik yang tadi adalah bahwa Internet mulai dibuka, kan pertanyaannya apakah rakyat yang mulai dapat informasi bisa bangkit kembali menuntut perubahan dan pemerintahan baru, itu nanti ya kita bahas. Tapi jadi yang satu soal nuklir ya dalam kerangka kesepakatan, yang satu soal Selat Hormuz. Jadi dalam kerangka ini dalam 60 hari ke depan kalau disepakati, maka gencatan senjata memasuki satu fase baru, yaitu fase perundingan. Dalam 60 hari lah dibicarakan bagaimana pengayaan nuklir Iran bisa dihentikan secara kesepakatan bersama. Apa saja sih? Jangan lupa kalau perundingan tentang nuklir memang panjang kan, yang sudah pernah saya ceritakan di zaman Obama itu kan dibutuhkan 2 tahun untuk sampai pada kerangka perjanjian yang disepakati dan diteken gitu loh. 2 tahun. Kalau ini kan dikasih waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang lagi. Kalau belum selesai, karena kan mereka kan akhirnya baik Iran maupun Amerika realistis bahwa Obama aja 2 tahun, kalau 6 bulan aja udah bagus. Nah, tapi kalau nggak selesai diperpanjang. Nah, sambil membicarakan nuklir, ya, bagaimana pembuktiannya, bagaimana pengambilannya, bagaimana penghentian pengayaannya, berapa persen yang masih boleh. Sambil melakukan semua itu, Selat Hormuz harus dibuka kembali dalam 30 hari. 30 hari ini baik Iran yang harus membersihkan ranjau-ranjau dan juga kekuatan nyamuk kapal-kapal kecil itu stop, ya. Kemudian Amerika juga pada saat yang sama menarik blokade, sehingga Selat Hormuz dalam 30 hari ke depan, ya sambil perundingan nuklirnya berjalan, diharapkan bisa terbuka buat perdagangan internasional, terutama lalu lintas energi, minyak, gas, pupuk dan sebagainya tanpa ya kembali pada
kondisi seperti sebelum perang, pasca perang. Itu kira-kira. Nah, Iran juga pada saat yang sama kalau terjadi kesepakatan ini dalam 60 hari pertama sudah mulai bisa membicarakan juga bagaimana pengurangan atau penghentian sanksi-sanksi dan embargo ekonomi. Ada kan primary sanction, secondary sanction, dan juga beberapa aset Iran yang dibekukan kurang lebih 100 miliar dolar itu dia mau secara bertahap sebagian dicairkan. Ya ini kan jangan lupa krisis ekonomi, Mel. Sebelum perang krisis ekonomi, blokade ekonomi lebih krisis lagi, sehingga dia mau ada bernafas sedikit. Karena itu baik Iran ya karena desakan ekonomi maupun Amerika karena juga desakan bukan ekonomi. Kalau Amerika nggak ada urusan karena ya walaupun minyak di pompa bensin naik tapi kan tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan bahan pokok, tidak ada krisis kurensi mata uangnya gitu. Kalau di Iran kan semua terjadi secara serempak gitu. Salah sedikit rakyatnya bisa berontak. Kalau di Amerika kan orang turun ke jalan 1 juta 2 juta, demokrasi Amerika cukup besar untuk menyerap itu sebagai sebuah proses yang normal gitu. Kalau di Iran kan kalau itu terjadi kan bisa perubahan pemerintah. Jadi di kedua belah pihak baik Iran maupun di Amerika ya bukan karena krisis ekonomi tapi kan masalah Trump ini kan memikirkan soal Kuba, mikirkan Venezuela, mikirkan Palestina BOP, mikirkan bagaimana Ukraina Rusia gitu. Ini kan dia menawarkan Abraham Accord kan sekarang ini yang sudah normalisasi hubungan dengan Israel kan dengan Abraham Accord kan Uni Emirat Arab ya dan Bahrain. Kalau sebelumnya kan ada Mesir yang sudah, ada Jordania yang sudah, dia pengen lebih banyak lagi ada normalisasi sehingga peta geopolitik di Timur Tengah jadi berubah. Bahkan dia bilang kalau ini diteken MOU, Iran pun kita persilahkan ikut Abraham Accord gitu loh. Itu kan gaya Trump aja dia mabuk. Tapi intinya adalah bahwa sekarang ini dua-dua merasa memiliki kepentingan untuk mulai merumuskan perdamaian. Tetapi sekali lagi, perang is easier to start than to end. Tapi kenapa Bang, Amerika kan ini semua tahu gitu loh, Iran udah nggak berdaya lah gitu. Tapi kenapa Trump sepertinya baik hati gitu ngundur sampai sebenarnya kalau buat Trump atau Amerika dalam pengertian yang fundamental kan mau 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun kan tidak ada yang terlalu ngaruh bagi domestik Amerika. Kemarin dia bilang kalau soal pemilu bulan November sih itu kan pemilu antar waktu itu pemilu setelah itu nggak penting lah. Tetapi buat Iran ya namanya blokade ekonomi kan penting banget. Jangan lupa buat Iran itu kalau tidak bisa jualan minyak sebagian besar penghasilannya. Dengan embargo juga barang-barang selain minyak kan susah masuknya bahan pangan, bahan macam-macam. Itu juga jadi problem. Hanya bisa lewat darat perbatasan Pakistan, perbatasan Turki, perbatasan Afghanistan. Itu nggak gampang gitu loh. Nah itu yang membuat secara fundamental dari segi kepentingan Iran sebenarnya lebih berkepentingan agar masalah ini lebih cepat selesai. Dalam soal itu ya, memang semula orang berpikir bahwa global economy kan harga minyak pada puncak krisis ini mencapai 120 orang panik kan, orang pikir akan ke 150 atau 200, ternyata dengan sedikit berita yang bagus dia turun ke 100, malah terakhir turun di bawah 90. Udah mendekati normal. Kalau kemarin kan sebelum perang kira-kira 68, 70 harga tengah ya rata-rata gitu. Sekarang kan sudah 88, 89 dengan isu baru bahwa akan terjadi perdamaian segera turunnya cepat banget. Sehingga kelihatannya global ekonomi dalam 3 bulan terakhir bisa memang merepotkan. Memang banyak negara jadi kayak Filipina mengencangkan ikat pinggang. Tetapi secara global ekonomi pengaruh perang di Teluk ini ternyata tidak seburuk atau tidak sedrastis yang dibayangkan. Minimal bisa diserap ya tanpa terlalu banyak disrupsi di ekonomi-ekonomi yang utama. Cina, Eropa, Amerika, Korea Selatan ada disrupsi dan ongkosnya mahal, tapi tidak semerusak yang dibayangkan semula. Nah, karena itu sebenarnya dalam hal ini kesimpulannya sebenarnya di Iran yang berada di pihak
yang terdesak untuk segera mencari penyelesaian akhir. Nah memang pertanyaannya mau nggak dia nego soal nuklir, mau nggak dia melepaskan apa yang dia bayangkan seolah-olah kekuasaan dia di Teluk Hormuz. Jangan lupa bahkan Presiden Xi Jinping pun berkata bahwa Selat Hormuz itu is open waters, international waters, open for all, gitu loh. Jadi kita lihatlah perkembangannya seperti apa yang terjadi dalam 1, 2, 3 hari. Freedom Podcast kan pasti akan menggambarkan begitu ada tiba-tiba tanda tangan, kita turun gunung lagi gitu loh. Supaya netizen kita dapat perspektif tentang apa sih dan bagaimana kita memaknakan perang singkat ini dalam tata geopolitik baik regional di Timur Tengah maupun di dampaknya di dunia. Begitulah kira-kira Mel. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman Freedom untuk mengunjungi Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya asik, nyaman, koleksi bukunya up to date, banyak banget. Wifi-nya gratis, masuknya pun gratis. Bisa diskusi, baca buku yang enak, bikin tesis, bikin ajak skripsi, teman-teman, betul. Ngonten juga boleh. Bukunya lengkap. Mau cari apa aja silakan. Kita lanjut Bang. Lanjut. Ini Iran. Ini kan selama gencatan senjata kemarin masih ada serangan-serangan. Ya ternyata ada beberapa serangan drone ya terutama kepada negara Uni Emirat Arab terutama ya Dubai dan Abu Dhabi itu selama gencatan senjata kemarin. Selama gencatan senjata kemarin. Nah, yang menarik adalah ternyata Dubai nggak tinggal diam. Mereka melakukan retaliasi baik aktif menembak drone atau mencari sasaran-sasaran tertentu. Dan yang menariknya lagi, walaupun tidak diumumkan ya, tidak menjadi berita besar kan, baru kita tahu juga Mesir, sahabat Uni Emirat Arab kan, itu juga membantu dengan pesawat-pesawat perangnya gitu loh. Jadi ada beberapa pesawatnya yang juga ikut dalam baik retaliasi terhadap drone maupun mencari sasaran-sasaran. Jadi ada beberapa serangan itu bukan dari Israel. Bukan dari Israel dan bukan dari Amerika Serikat. Karena kan ini defensif kan, karena diserang duluan. Kan sejak perang awal kemarin kan Iran membabi buta menyerang tetangganya karena nggak bisa nyerang Amerika. Israel kena serang, tapi Amerika dia nyoba ke kapal induk 100 gitu dengan gampang Patriot missiles itu retaliasi dan menembak di udara gitu. Jadi itu dianggap kartu oleh Iran, walaupun itu menghapuskan basis moral Iran terhadap serangan Amerika Serikat karena dia juga menyerang tetangga, tetangganya bilang kok kita diserang gitu. Nah, selama perang itu kan mereka nggak retaliasi, tapi dalam gencatan senjata ternyata beberapa drone Iran masih menyerang gitu loh. Sehingga kan nggak mau juga dong Dubai dan Abu Dhabi digituin terus-menerus kan. Walaupun menarik nih, karena Galibaf kan beberapa hari lalu saya bilang bahwa dia ke Doha, dia ke Qatar. Jangan lupa dia kan menyerang Qatar sebelumnya gitu loh. Dan the fact bahwa Galibaf, ketua DPR jenderal yang dulu Garda Revolusi menjadi politisi, itu selain ke Pakistan memimpin perundingan, mewakili Iran kan, juga beberapa hari lalu ke Doha. Ini kan sebuah simbolisme baru bahwa dia mulai mencari nih bagaimana berdamai kembali dengan negara-negara Teluk. Jangan lupa kan saya bilang yang sudah podcast Freedom kan salah satu yang ciri khas kita selama ini dalam melihat perang Iran, karena kita bilang bahwa di Timur Tengah itu ada dua cara pandang terhadap kehidupan, terhadap politik, masyarakat, manusia, masa depan gitu yang berbeda secara kontras gitu. Yang satu adalah pandangan yang melihat ke depan dan terbuka yang diwakili oleh Dubai. Kan, tapi negara-negara Teluk yang lain dalam variasinya masing-masing kurang lebih seperti itu gitu ya. Terbuka, bersahabat dengan siapa saja termasuk dengan Amerika. Malah Abu Dhabi kan dan Dubai, Uni Emirat Arab membuka hubungan langsung pengakuan kepada Israel lewat Abraham Accord, mengikuti jalan Mesir dan Jordania sebelumnya gitu loh. Nah, itu satu pihak, pandangan yang terbuka, maju, globalisasi Amerika Cina Rusia semua dunia Pandangan yang lain adalah Iran.
teokrasi, bedil, dikit-dikit blokade internet rakyatnya sendiri, takut sama rakyatnya kalau terbuka gitu loh. Ada ilusi tentang kemajuan, anti Barat, anti Amerika, anti sekularisme, anti global, anti modernitas, gitu loh. Itu jalan tertutup yang sudah membeku dalam waktu. Ini yang selalu jadi argumen podcast freedom kan, yang membuat beberapa penggemar berat Iran di Indonesia kritik kita bisa-bisan. Dianggap antek asing, antek Barat, mental Barat, mental kaum penjajahan gitulah. Ya, nggak masuk akal, tapi ya sudahlah. Namanya juga demokrasi gaya netizen gitu loh. Nah, dua pandangan ini kan selama ini kan Dubai, Abu Dhabi, Arab Saudi nggak pernah retaliasi, dijadikan sasaran bagi Iran walaupun mereka sudah dari awal nggak mau terlibat dan malah memediasi supaya jangan sampai terjadi perang antara Amerika, Israel dan Iran kan. Tapi kan itu di luar kekuasaan mereka, tapi Iran serang mereka anyway. Nah, dalam perang mereka sabar, tapi akhirnya juga nggak sabar karena gencatan senjata pun masih ada aja. Drone yang kesel juga dong siapa Rahim Al-Hashimi sama si Lana Nusabe. Ya, yang kan? Diserang juga fasilitas umum lagi kan? Fasilitas umum. Hotel, bandara. Bukan pangkalan militer. Kalau pangkalan militer kan gampang diretaliasi gitu. Di situ sudah ada radarnya, sudah ada sistem keamanan shieldnya gitu. Tapi kan kena hotel, kena ini. Tapi tidak terlalu berbahaya lagi karena kan penerbangan internasional di Dubai, di Qatar kan sudah mulai berangsur pulih. Jadi, nah itu perkembangan baru di mana negara-negara Teluk ini kelihatan mulai menemukan satu keseimbangan baru untuk bagaimana berposisi dan menyikapi Iran. Nah ini yang kita lihat, apakah nanti perdamaian ini disusul dengan satu peta geopolitik baru ya. Kan ini di satu pihak kan ada Abraham Accord, ya, kemudian tetap masih ada problem dan dilema panjang 100 tahun kan Israel Palestina nih. Kan ini walaupun terpisah, tapi kan tidak jauh terpisah dengan penyelesaian persoalan Timur Tengah yang lain, Iran, Arab Israel. Ini kan satu. Makanya kan kalau Iran membiayai banyak proksi di Lebanon, di Houthi, di Palestina, Hamas kan, itu kan bagian dari konsep besar sengketa Israel Palestina juga gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ditemukan kerangka mulainya dari Hormuz, mulainya dari nuklir, pengayaan nuklir, menyelesaikan sanksi terhadap Iran. Tetapi di pihak lain ya kita lihat apakah juga Iran bisa berubah bersama perubahan yang ada. Ini kan makanya penting kan internet. Nah, itu blokade mulai dibuka perlahan. Abang lihatnya gimana nih? Kan bisa terjadi kalau misalnya internet dibuka, mereka udah bisa berkomunikasi lagi, mulai masing-masing bisa anak mudanya, mobilisasi, berhubungan dengan keluarganya di luar negeri, mulai lihat berita apa yang terjadi. Nah, apakah demonstrasi besar-besaran lagi akan terjadi di Iran dengan misalnya internet? Ya kita nggak bisa membaca sejarah, tetapi kan selama itulah salah satu problem di Iran kan, mereka kan teokrasi otokratik gitu ya, artinya ulama tentara mengekang rakyatnya atas nama konsepsi tertentu yang fanatik yang mereka anggap kunci kemajuan mereka. Kan itu cara pandangnya yang sudah kita diskusikan panjang gitu, dari akar-akar intelektual. Velayat Faqih, the dictatorship of the guardian, the guardianship of the jurist ya. Jadi diktatorship of jurist juga ada pandangan yang intelektual dari Mesir, Said Qutb gitu yang ke Amerika tahun 50-an, lihat dansa-dansa, lihat dengar musik rock and roll, dia anggap itulah dekadensi moral Amerika dan Barat gitu loh. Wong dansa aja nggak boleh, dansa aja dianggap dekaden, gimana sih? Tapi kan itu cara pandang gitu loh. Nah inilah kombinasi inilah asumsi tentang kedaulatan yang ideal. Kalau Dubai kan kedaulatan itu kan kalau rakyatmu sejahtera, terbuka, maju. Kalau dia kan selalu kedaulatan itu terhadap intervensi asing gitu loh. Yang gaya lama punya gitu loh.
Kedaulatan didefinisikan dengan sangat tertutup dan negatif terhadap persahabatan dengan dunia luar, gitu kan. Ini cerita panjang. Ini kan para mullah lokal ini loh yang punya kesempitan berpikir. Kemudian dalam sejarah yang terbuka setelah Syah jadi memaksakan karena kondisi tertentu ya, didukung oleh Garda Revolusi. Tapi penggemarnya di Indonesia banyak bener, tapi nggak ngerti soal gini-ginian. Nah, jadi kita harap yang gini-ginian di Iran ini segera bertahap. Kalau memang terjadi perdamaian, segera bertahap bisa ada perubahan dan pergerakan yang lebih realistik menuju pada kemajuan. Ikutin aja, walaupun nggak persis sama, tetanggamu sendiri tuh loh, Turki, Dubai. Contoh Turki jelas Dubai. Dubai, Turki kan negara Islam juga dalam pengertian itu gitu loh. Orang Muslimnya bagus, banyak, maju, terbuka, nggak ada dilema, kontradiksi dalam berjalan menuju dunia yang abad 21 dengan handphone. Ini kan Iran bilang kita mau teknologi mandiri. Wong dari Cina kok teknologinya. Kalau bikin kuda terbang lain soal gitu. Maunya juga pesawat terbang, maunya roket. Emang dari mana? Cina belajarnya dari mana teknologinya? Dari Amerika juga. Dari Eropa juga. Dia nggak mau belajar dari Amerika. Dia mau belajar dari Cina aja. Cina aja belajar dari Amerika, dari Eropa gimana? Iya. Jadi kan yang gitu-gituan itu ya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan ya dengan dibuka internet, anak mudanya, mahasiswanya, kaum perempuannya yang melihat dunia, kan mereka bertanya juga, kenapa tuh Ayatollah Mullah ini, jenderal-jenderal revolusi ini kok kita nggak bisa kayak Turki? Kita nggak bisa kayak di Dubai. Untungnya sekarang soal misalnya setelah tahun 2022 kan perempuannya pada berontak. Masa aturan tentang perempuan ketat banget di mana-mana ya. Kalau ada seseorang yang dengan sadar mau pakai jilbab kan bagus. Tapi kan orang bisa ditangkap sebelum tahun 2022. Kalau dia ternyata nggak pas, nggak jilbabnya nggak bagus di tempat umum. Kan ada yang mati tuh. Makanya berontak kan kaum perempuan. Disusul menyusul. Nah, kan mau orang lebih rileks dalam memandang langit, kehidupan, kewajiban. Ya tetap jadi orang yang bertanggung jawab, manusia yang baik, jangan nipu. Tapi kan nggak usah gitu-gitu amat gitu loh. Benar. Tapi Bang, cara pakaian orang pun diatur ya. Tapi kalau pantes-pantesnya gitu kan, nggak. Yang penting jangan nipu orang, jangan mukulin orang, jangan ambil punya orang. Itu kan manusia yang baik gitu loh. Nggak usah terlalu jauh mengatur kayak Tuhan di bumi gitu loh. Ini kan konsep Ayatullah, Velayat Efaki, para ulama lah yang memegang kendali kekuasaan total, politik, militer, ilmu, keagamaan gitu loh. Ini terlalu banyak tanggung jawab untuk manusia yang fana ini gitu loh. Tapi Bang, gini, kemarin kan kita sempat bilang kalau misalnya sekarang dalam negeri Iran tuh ya tentaranya jaga-jaga di kota-kota Teheran, kota-kota ini. Tentaranya, nah sekarang dia buka penguasa internet, Iran itu takut pada rakyatnya sendiri kalau di masa damai kan. Nah sekarang dia buka internetnya. Ini apakah ada? Bayangin blokadenya udah lebih 3 bulan. Sejak Januari kemarin Desember kan diblokade. Mau dibuka lagi perang diblokade lagi. Udah berbulan-bulan dan bukan cuma komunikasi dalam hubungan personal loh, internet perlu. Kan ekonomi modern, ekonomi yang sekarang ini digital, orang juga mulai hidup lewat internet. Di Iran pun saya dengar, di Teheran pun juga banyak perdagangan. Ya kayak kita juga, pesan restoran gitu loh. Pesan makanan, pakai juga. Ya kalau nggak mau dengan teknologi barat, Amerika, ilusi yang kayak gitu cara berpikirnya, ya pakai benang waktu kita ada kecil, merpati. Bambu atau pakai merpati gitu loh. Dia maksudnya dengan membuka itu, maka dia mau normalisasi. Nah pertanyaannya adalah begitu dinormalisasi, rakyat yang kemarin berontak, protes karena kesulitan ekonomi Januari Desember, kan ekonominya makin susah sekarang. Sementara karakter kekuasaannya kan nggak berubah. Jadi ini kan akan terjadi benturan kalau tidak cepat-cepat diselesaikan. Nah, ini yang membuat saya kira penguasa sekarang juga terdesak dan mencari jalan keluar bagaimana cepat nih berdamai dengan Amerika Serikat. Kalau enggak, kan at some point internet blokadenya kan harus dibuka. Tetapi kalau krisis ekonominya makin dalam, tanpa perang aja ini kan sudah masalah. Pasca perang pasti lebih masalah lagi, Mel. Jadi menarik untuk melihat dan menyampaikan pesan kepada doa, ya harapan kepada Iran dan penguasa Iran
supaya cepat beradaptasi dengan zaman, mulai berjalan ke arah yang lebih normal. Gitulah kira-kira. Ini pesan damai dari Nusantara Freedom Podcast. Gitu kira-kira, Mel. Oke Bang Jelly, kita tunggu aja. Mudah-mudahan ada kabar baik dari Timur Tengah. Kalau ada breakthrough, kita Freedom pasti Podcast sampaikan. demi penghargaan kita yang besar kepada kaum netizen yang butuh info dan perspektif yang berimbang, kita pasti akan muncul mengisi ruang-ruang digital. Oke, terima kasih Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa.